Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Abi Darda radhiyallahu an qala, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa sahaja yang berjalan di atas sebatang jalan kerana hendak mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Orang yang sedang mencari ilmu, Allah mudahkan laluannya ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat telah mengembangkan sayapnya, dan malaikat telah meletakkan sayapnya, melindungkan sayapnya sebagai tanda ridhonya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi. Dan sesungguhnya orang yang sedang mencari ilmu itu akan dipohonkan keampunan baginya oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Hatta haitani fil ma'.
sehingga ikan-ikan yang ada di lautan pun memohonkan ampun buat mereka yang mencari ilmu. Subhanallah. Wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu ke atas orang yang rajin beribadah, itu seperti kelebihan bulan mengatasi planet-planet yang lain. Innal ulama hum barathatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu mereka adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Innama warrathul ilma. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafir. Maka sesiapa yang mengambil warisan nabi, yakni ilmu, ia telah mendapatkan habuan yang sangat-sangat besar. Hadis daripada Abu Darda dirawikan oleh Ibnu Majah, oleh Abu Daud, oleh Turmuzi, dan lafaz tadi mengikut matan Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Sengaja saya sampaikan hadis ini jamaah sekalian agar ianya menjadi pendorong, menjadi motivasi diri kita untuk terus mencari ilmu. Bayangkan di dalam hadis tersebut, pencari-pencari ilmu, orang sedang cari ilmu, kata Nabi, seluruh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di lautan memohonkan pengampunan buat mereka. Masya Allah. Rugi rasanya bila kita tidak meluangkan masa di mana saja, bila-bila mana sahaja untuk tidak menambahkan pengetahuan kita tentang agama kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadis sahih yang dibacakan tadi. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan kajian kita tentang al-khauf minallah. Tolong dirujuk nota yang ada di tangan jamaah sekalian itu. Dan kita akan pelajari bermula daripada membaca hadis dalam nota itu. Di bagian bawah ada tulis tajuknya Dam'atul Khosyati Hijabun Minan Nar. Bermula daripada itu. Dam'atul Khosyati Hijabun Minan Nar. Ada ya dari situ. Apa maknanya? Dam'atul khosyah.
air mata. Dam'ah itu air mata. Khosyah itu takut. Jadi maknanya tangisan seseorang karena takut Allah, mengalirnya air mata seseorang karena takut Allah, hijabun minan nar. Ia adalah hijab, menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Subhanallah. Satu ibadah yang punya nilai yang sangat-sangat tinggi. Benar, sholat itu ibadah tiang agama. Bahwa haji itu ibadah, ya, ia rukun Islam. Tapi tahukah kita, ada ibadah yang punya manfaat, punya nilai yang sangat tinggi. Karena ibadah ini boleh menjadi pelindung, pendinding kita daripada api neraka. Dan ibadah ini pula tidak perlu modal, tidak perlu dilakukan pada waktu tertentu, di tempat tertentu, syarat tertentu, tak ada. Tak perlu bersuci, tak perlu hadap kiblat, masanya terpulang. Apakah ibadah yang sebenarnya sangat ringan, yang ianya menjadi hijab, penghalang bagi seseorang daripada api neraka? Ibadah tersebut yakni dam'atul khosyah. Air mata atau tangisan seseorang kerana takut Allah. Masya Allah. Bila seseorang mengenang masa silamnya yang gelap gulita semasa jahiliyah, bila seseorang ingat akan dosa yang pernah dilakukan pada masa silam, sedangkan dia belum yakin sama ada dosa-dosa itu dah diampunkan atau belum, taubatnya dah diterima atau belum. Kerana jika tidak mendapat atau belum dapat pengampunan, akan diancam dengan siksa. Ingat, perkara-perkara ini tanpa disedari, tanpa dibuat-buat, berkaca-kaca matanya, lalu menitikkan air mata. Satu tetes air mata kerana takut Allah boleh menjadi hijab dari api neraka. Masya Allah. Ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Turmuzi, dan dinilai sahih oleh Nasirun Albani dan juga Syuaib Al-Arnaud. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya berbunyi, la yalijun nara rajulun baka min khosyatillah. Saya terjemahkan word by word supaya mungkin mudah difahami. La yaliju tidak masuk. La tidak. Yaliju masuk. An-nara ke dalam api neraka. Rajulun seorang. Makna harfiahnya rajulun seorang laki. Tapi di mana umum. Tidak masuk neraka seseorang. Siapa orang itu? Baka yang menangis. Baka menangis. Baka yabki. Itu bahasa Arab. Itu fi'il madhi. Past tense. Nangisnya pula bukan kerana hilang barang. Nangis bukan kerana kematian ahli keluarganya. Nangis bukan kerana dikhianati orang. Nangis bukan kerana kalah bertanding.
Tapi nangisnya min khosyatillah. Min kerana khosyatillah, takut Allah. Masya Allah. Mari kita belajar untuk menangis. Mungkin malam hari atau bangun awal sebelum subuh, lalu kita solat, menghayati, dan walaupun mungkin kita boleh meneteskan setetes air mata, itu ibadah yang luar biasa yang sekalian. Luar biasa. Kerana orang yang boleh menangis kerana takut Allah, ini janji Nabi, tidak masuk neraka. Pasal apa? Tetesan air mata karena takut itu menjadi hijab, pendinding baginya. Sementara kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah. Mari kita belajar untuk boleh menangis. Ya, itu ibadah. Tapi menangis karena takut Allah ya. Takut bila sekiranya dosa tak diampun, takut macam mana nanti bila tak mampu jawab siksa kubur, takut jika azab terima, sehingga bersungguh-sungguh istighfarnya menjadi khusyuk. Mungkin hanya setetes air mata, mungkin mata belum menitikkan air mata, baru berkaca-kaca. Ulangi lagi sekali, lain kali. Ini tidak boleh tidak. Mesti kita usahakan belajar untuk menangis. Kalau selama ini kita sudah diajar belajar solat, belajar wuduk betul, belajar solat ikut Nabi, belajar umrah ikut sunnah, banyak. Belajar itu, ya itu sudah khatam. Mari sekarang lebih dalam lagi dan beragama. Belajar untuk menangis. Sebab ini tak boleh dilakukan secara pura-pura. Tidak masuk neraka seseorang yang menangis karena takut Allah hatta sehingga ya'udal labanu, ya'ud itu kembali, alabanu itu susu, air susu, fid dar'i, ke dalam tempatnya. Contoh, kalau seseorang memerah susu lembu, diperah, susu unta, dah keluar semua ditakung. Tak mungkin kan di situ masuk kepada susu lembu lagi. Tak mungkin. Macam mana masuk dah keluar? Jadi suatu yang mustahil. Maksudnya apa? Orang yang menangis kerana takut Allah tidak masuk neraka. Sehingga ada air susu masuk ke tempat semula. Maknanya mustahil. Mustahil tak masuk neraka. Masya Allah. Satu. Yang kedua, wala yajtami'u hubarun fi sabilillah. Wala, dan tidak yajtami'u berkumpul hubarun debu fi sabilillah di jalan Allah. Wa dukhanu jahannam, dan asap neraka jahannam. Orang yang berperang di jalan Allah, melawan orang kafir, lari sana lari sini, menunggang kuda, tentulah menimbulkan tebu, mengakibatkan debu berterbangan. Debu-debu yang berterbangan, kesan daripada larian orang mengejar musuh, itu pahalanya akan besar itu. Bila mati, mati syahid. Orang berjalan mati syahid. Allah beri jaminan. Debu-debu yang berterbangan, kesan daripada larian pejuang-pejuang fisabilillah, tidak akan berkumpul dengan awan jahanam. Maknanya tak masuk neraka. Tengok. Orang yang berjuang di jalan Allah, semata karena Allah, tak masuk neraka. Gamanya, nampaknya kita peluang tak ada tu nampaknya. Berjuang di Allah sehingga macam itu. Lalu apa? Untuk kamu wahai umatku, belajar menangis kerana takut Allah. Itu pun juga boleh menjadi pendinding, hijab daripada api neraka. Jelas ya hadisnya.
Baik, saya tidak menguraikan hadis menjadi hadis ini kan ini bukan pelajar hadis, saya hendak menyampaikan poinnya saja tentang khosyah. Hadis yang kedua. Hadis riwayat Tirmizi dan nilai sahih Nasir Albani. Ainani la tamassuhuma annar. Allahu Akbar. Ainani, dua mata. Ainani, dua mata. Ialah kan mata dua, sepasang mata. La tamassuhuma, la tidak, tamassuhuma menyentuh akan keduanya. Sepasang mata tidak akan menyentuh akan keduanya annaru oleh api. Itu bahasa Arabnya. Terjemahan Melayunya senang. Dua mata atau sepasang mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang macam mana yang tak akan disambar api neraka? Satu, ainun bakat min khosyatillah. Yang pertama, yakni mata yang dapat menangis kerana takut Allah. Insya-Allah. Sama dengan di atas tadi. Mata yang menangis kerana takut Allah. Itu amalan yang terpuji, amalan yang asal baik. Bila kita berdoa boleh menangis, bagus, syukurlah. Bila kita zikir boleh menangis, sila. Bila kita sembahyang sunnah sujud sambil menangis, silakan. Tidak, itu amalan yang luar biasa. Yang tak boleh itu, kita solat tapi mengeluh. Solat artinya mengeluh. Apalah imam ni panjang sangat bacaan. Saya ingat kul huwallahu ahad. Kenapa baca pula sabisma? Itu malah tak boleh. Silap surau malam ini aku pergi. Saya ingat taruhnya pendek-pendek. Rupanya hafiz. Tengah solat dah. Itu di awal-awal dah ditolaklah solat macam tu. Menangis ya. Pasti setiap kita ada pengalaman ya. Tengok bagaimana bila berdapat umrah Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, Imam Masjidil Haram menjadi imamnya malam terakhir Ramadan, baca kunutnya setengah jam, menangis-nangis. Yang belakang menangis. Dan mereka betul-betul menangis. Mata yang macam itulah yang tidak akan disentuh api neraka. Mungkin solatnya kurang khusyuk, mungkin. Tapi kemampuan ia menangis ketika berdoa. Kemampuan dia menangis ketika baca Al-Quran. Imam-imam yang hebat, jamaah sekalian, tengoklah. Baca Quran menangis karena menghayati ayatnya. Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Setiap kali baca surah Qaf, mesti menangis. Baca surah Qaf sampai ayat umpamanya Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari di mana kami, kata Allah, akan bertanya kepada Jahannam. Wahai Jahannam, awak dah penuh ke? Karena dah ramai orang masuk Jahannam. Berbondong-bondong. Karena sudah ramainya orang dihumban dalam Jahannam, lalu Allah tanya Jahannam, Jahannam, awak dah penuh ke? Apa jawab Jahannam? Hal mim mazid, ya Allah, ada lagi ke tambahan? Masya Allah. Bahasa mudahnya, masih ada ruang kosong, ada lagi tambahan. Tolong cari video ke atau apa mungkin keset ke yang ini. Abdul bin Sudais ketika jadi imam, baca surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Sampai ayat itu mesti menangis. Diulang sampai 2 kali, kadang 3 kali. Karena bayangkan, dia terbayang
Allah yang Maha mengetahui melihat begitu ramai orang dah dimasukkan dalam jahanam. Allah bertanya bukan tak tahu. Tanya yang ditanya jahanam pula. Jahanam, dah banyak yang masuk dalammu. Penuh ke? Kamu dah penuh. Jahanam macam mencabar. Ya Allah, ada lagi ke tambahan? Hal min mazid. Hal min mazid. Suaranya tersekat-sekat. Abdul Masulis. Itu hebat tu. Orang hebat tu. Baca Quran menangis, doa menangis. Ni yang dimaksudkan. Mata yang menangis kerana takut Allah. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang sepanjang malam tidak tidur kerana berjaga di jalan Allah. Katalah berperang di jalan Allah. Malam tak boleh tidur kerana berjaga-jaga. Jangan sampai nanti terleka lalu musuh menyerang. Nah, mata yang tak nak tidur, tak nak ditidurkan kerana hendak menjaga keselamatan orang Islam dan agama Islam. Mata macam ini tak akan ditutup api neraka. Kita memang berhutang budi, kita memang sangat respect, sekaligus sebenarnya kita patut cemburu kepada pasukan-pasukan keselamatan kita yang mungkin menjaga sempadan, katalah. Apalagi ketika negara katalah dicerobohi, terancam dengan pencerobohan musuh asing, duduk di hutan, makan di hutan, tidur di hutan, kadang makan apa adanya. Nampak rusa, ya disembelih rusa. Nah, orang yang menjaga keselamatan negara, jika niatnya lillahi ta'ala, agar negaranya selamat, orang Islam yang itu selamat, askar-askar ini ganjarannya sangat besar. Syaratnya, niatnya kerana Allah. Ini yang kedua. Nah, hadis yang ketiga, sebelum kita uraikan nanti. Hadis yang ketiga ini sebenarnya lebih merupakan athar, bukan hadis, karena ia ucapan sahabat. Ucapan sahabat namanya athar. Qala Abdullah ibni Amr ibn al-As. Berkatalah Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya seorang politikus tersohor. Politician tersohor. Amr bin al-As. Wah, ini politikus yang hebat. Pernah menjadi gubernur Mesir pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Amr bin al-As. Dan ia seorang politikus yang berpihak pada Muawiyah. Ketika Muawiyah berbeza pendapat dengan Ali bin Abi Thalib. Salah seorang putranya bernama Abdullah. Beliau perawi hadis. Ada 4 Abdullah sahabat Nabi yang semuanya hebat-hebat belaka. Satu namanya Abdullah bin Mas'ud. 2 namanya Abdullah bin Umar. 3 Abdullah bin Abbas. Dan yang keempat Abdullah bin Amr. 4 Abdullah ni sahabat Nabi yang hebat-hebat belaka. Yang biasanya kalau dalam hadis disebut Ibnu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr. Jadi tak perlu diragui keilmuannya. Nah, tak perlu diakui tingkat intelektualnya. Beliau berkata begini, la'an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Allahu akbar walillahil hamd. La'an adma'a, lam sungguh. Lam depan tu mana sungguh. Adma'a, aku dapat mengalirkan dam'atan air mata. Maknanya menangis.
Sungguh, bila aku dapat menangis, mengalirkan air mata, min khosyatillah, dari sebab takutkan Allah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Min an atasaddaqah, daripada aku bersedekah. Bi alfi dinarin, dengan 1000 dinar. Masya Allah. Masya Allah. Abdullah bin Amr suka bersedekah. Ya. Baginya bersedekah itu mudah karena dia dermawan. Ya. Jangankan 100 dinar, 1000 dinar pun tak ada masalah. Itu dah jadi kebiasaan. Tapi Ibnu Amr kata, demi sesungguhnya, jika aku dapat menangis kerana takut Allah, lebih aku sukai daripada bersedekah 1000 dinar. Bukan maknanya dia tak nak sedekah, bukan. Sedekah ia suka, tapi menangis takut Allah lebih dia sukai. Dan bukan sedikit, ya mas sekalian, 1000 dinar. Ya, baik 1000 dinar itu kan kalau dapat Nabi 1 dinar itu 10 dirham. 1 dinar 10 dirham. Jadi kalau 1000 dinar, ya, berapa tu? 10 kali 10.000 lah. Banyak. Sedangkan meneteskan air mata tanpa modal. Tetapi orang seperti mana Ibnu Amr dan juga sahabat yang lain, bersedekah itu ibadah yang jauh lebih mudah baginya daripada ibadah nangis kerana takut Allah. Apatah lagi keutamaan mampu menangis karena takut Allah, luar biasa. Hijab, sebagai hijab dari api neraka, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nih, hadis, 3 hadis yang saya bacakan. Baik, saya ingin menambah lagi 1 hadis, tapi di situ tidak sempat saya cantumkan, teman sekalian. Berkaitan hadis ini, sebelum nanti kita kaji. Hadisnya bersumber daripada Abi Hurairah. Dirawikan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Hibban merawikan dalam kitab sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya. Bazzar dalam Musnadnya. Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dirawikan juga oleh Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak dalam kitabnya Kitabuz Zuhdi, kitab Zuhud. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Ini sengaja saya kutip rujukannya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga oleh Nasiruddin Albani. Jadi perawinya banyak. Ibnu Hibban, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ibnu Mubarak, Abu Nuaim. Dan hadis taranya sahih dari Abu Hurairah. Bunyi hadisnya begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Nabi menyampaikan kepada kita apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi.
Tetapi Allah menyampaikan pada Nabi maksudnya sahaja, sementara kalimatnya yang sampai pada kita susunan Nabi sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau yang Allah sampaikan pada Nabi itu, itulah ayatnya, itulah maksudnya, 100% ayatnya datang daripada Allah, susunan kalimatnya daripada Allah, itu namanya Quran. Kalau Nabi hanya menerima maksudnya sahaja, lalu Nabi sampaikan kepada kita dengan menggunakan bahasa Nabi sendiri, itu namanya hadis qudsi. Dan biasa Nabi akan berkata, katalah kalau Rasulullah, qala Allah Ta'ala atau qala Rabbi, Tuhanku berfirman, kata Nabi. Jadi cari Al-Quran tak jumpa lah. So ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Wa izzati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khaufaini, aku tidak akan menghimpunkan ke atas hambaku dua rasa takut. Aku tidak akan menghimpunkan dua rasa takut kepada hambaku. Wala ajma'u lahu amanain. Dan aku juga tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan tentram, kata hambaku. Allah berfirman, ada dua jenis ketakutan, ada dua jenis rasa aman. Dua jenis ketakutan ini Allah tak akan himpunkan pada diri seorang hamba. Maka seorang hamba tidak mungkin mendapatkan dua jenis ketakutan. Sebagaimana seorang hamba tidak mungkin mendapatkan dua rasa aman. Itulah. Apa dia? Idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Apabila hambaku merasa aman daripada siksaku di dunia ia merasa aman daripada siksaku, tak ada rasa takut langsung pada aku. Ya, rasa rileks, rasa aman. Buat dosa pun rasa aman. Banyak perintah ditinggal pun tak rasa apa-apa, takut. Sebenarnya rileks, santai. Itu maksudnya. Siapa yang hambaku seperti ini, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan jadikan ia takut pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti orang ini ketakutan. Tak ada rasa aman dan tentram sedikit pun. Karena ketenangan, ketentraman ia telah gunakan semasa di dunia. Telah rasakan. Di dunia rileks. Macam mana tinggal suruhan Allah rileks? Langgar larangan Allah langsung tak ada rasa takut. Rasa menyesal tak ada. Minta maaf sesetengah orang bahkan melakukan maksiat ni bangga. Cuma macam mana? Jika orang buat dosa tak merasa bersalah, itu pun di akhirat oleh Allah akan jadikan orang yang ketakutan, takut yang luar biasa. Ini kan pula buat maksiat, buat salah, bukan sekadar tidak merasa berdosa, tapi bangga pula. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Dan apabila hamba itu ada rasa takut kepada aku semasa di dunia, nanti hambaku akan aku berikan rasa aman, rasa tenang, tentram, damai di akhirat. Maksudnya, jika kita mau aman, merasakan keamanan, keselesaan, ketenangan di akhirat, caranya menurut hadis qudsi ini, belajarlah untuk sentiasa takut kepada Allah di masa kita di dunia.
Orang yang tak ada rasa takut kepada Allah di dunia, di akhirat tak akan merasai keamanan sedikit pun, ketenangan sedikit pun. Kalau ikut bahasa yang lain lah, jika kita mau tertawa di akhirat kita tertawa, senang maksudnya senangnya. Ya rajin-rajinlah kita menangis di dunia. Itu bahasa puitisnya. Tapi bila orang lebih banyak tertawa di dunia, tertawa dalam mata senang, tak ada rasa takut, ya menangis berpanjanganlah di akhirat. Ini khosyah namanya ya. Ini namanya khosyah. Rasa takut. Baik, jamaah sekalian, saya bacakan penjelasannya di bawahnya itu. Mungkin boleh lihat, kalau tak tahu boleh bagi baris. Wa khosyatullahi bil ghaibi. Tapi lagi sekali jamaah sekalian, ya, takut pada Allah, menangis karena takut Allah ini hendaklah dilakukan dalam keadaan sunyi. Minta maaf ya, kadang-kadang orang doa seorang diri tak boleh menangis. Zikir seorang diri tak mampu menangis. Relax. Tapi bila doa di depan orang ramai, zikir pura-pura menangis, terharu. Minta maaf lah, ya mudah-mudahan itu ikhlas lah. Tapi minta maaf, guru saya dahulu itu nampak macam belakon. Nampak belakon aja. Nangis-nangis. Maklum, didengar oleh orang ramai, dilihat oleh orang ramai. Tapi kalau doa seorang, tak ada pun nangis. Lebih peliknya lepas doa, macam orang menangis karena diaminkan atau di orang ramai itu. Lepas doa, kemudian makan-makan. Relax pula. Makan tambah juga. Sedap ni roti canai pun. Maklum pagi hari lepas subuh. Sedap roti canai mana ni? Macam mana orang jiwanya boleh berubah begitu drastis sekali. Daripada hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah sehingga memuncak, sehingga menjadi nangis, tiba-tiba jadi gembira dalam sekelip mata. Minta maaf kata kiai saya dahulu, jangan-jangan itu belakon katanya. Nangis yang ikhlas itu bila seorang diri. Itu ikhlas. Bahkan kalau orang sengaja menunjukkan, buat menangis, supaya orang kata dia hebat, kata guru saya, itu namanya riya. Kan jadi susah lagi. Itu riya. Memang tidak mudah, jamaah sekalian, tidak mudah. Ya, saya tak kata ya orang begitu riya, tidak. Ini dari segi ilmu. Jadi sebelum kita uraikan hadis ini jamaah sekalian, tolong dilihat dahulu firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mulku ayat 12. Jadi kita kaitkan dengan surah Al-Mulku ayat 12. Surat Tabarok itulah. Tabarakalladzi biyadihi mulku itu. Ayat 12. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, mereka takut. Tengok tu. Takut. Rabbahum, akan Tuhan mereka.
Takutnya pula bil ghaibi. Jelas sekali itu, bil ghaibi. Bil ghaibi itu maknanya ba itu artinya pada ya, bukan dengan, pada. Di. Di atau pada keadaan sembunyi. Ghaib, seorang diri. Tidak dilihat oleh orang, tak ada orang tahu. Itu mana bil ghaib. Ganjarannya ada dua, balasnya dua. Satu, lahum maghfirah. Bagi mereka pengampunan bagi dosa-dosanya. Ganjaran kedua, wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang sangat besar. Kalau ikut hadis Nabi tadi, mata yang menangis karena takut Allah merupakan hijab dari api neraka. Betul. Karena kalau ikut ayat ini, orang yang mampu menangis karena takut Allah dan karena sembunyi-sembunyi, Allah ampunkan dosanya. Dengan sebab terampun dosanya itulah orang ini tidak tersentuh api neraka. Bila orang sudah dinyatakan merdeka daripada neraka, ada lagi ganjaran yang satunya. Wa ajrun kabir. Ganjaran yang besar, yakni surga. Allahu Akbar. Inilah fadilat menangis. Fadilat menangis. Saya itu tadi di awal saya katakan, saya ingatkan diri saya sendiri, marilah kita belajar menangis. Perlu sangat tuh. Menangis karena takut Allah tuh mungkin ya tidak selalu kita lakukan ya. Walaupun mungkin pernah. Tapi kalau menangis asbab yang lain dah biasa lah. Menangis karena musibah, menangis karena itu, menangis karena gembira, terharu, menangis karena itu udah biasa sangat itu. Itu nangis fitrah itu. Nangis fitriah. Nah, tengok ya, sebut yahsauna rabbahum bil ghaib. Bil ghaib. Itu ciri dia. Bukan bukan terang-terangan. Bukan terangan. Baik, lalu apa maksud hadis tadi? Ya mas sekalian. Penjelasan hadis tadi, tengok. Khosyatullahi bil ghaibi, dekat dalam notanya. Takut Allah dalam keadaan ghaib. Mana dalam keadaan seorang diri di tempat yang terpencil, tak ada orang yang nampak. Malam harilah contohnya tadilah. Hiya alamatu sidqi wal imani. Itu adalah tanda kejujuran. Alamatu sidqi, tanda kejujuran, wal imani dan keimanan. Bukti bahwa orang itu jujur dalam tangisannya. Bukti bahwa orang itu beriman betul-betul pada Allah dengan tangisannya, yakni bil ghaib. Bayangkan berdoa seorang diri, solat seorang diri, zikir seorang diri, baca Quran tak ada orang dengar, tak ada orang nampak, boleh sambil menangis kan? Ya pasti. Itu bukti yang imannya adalah jujur. Wal ilmi billah. Dan bukti bahwa ia adalah ada ilmu, ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala bi annahu samiul basirul alim. Bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui. Jadi tidak untuk dipertontonkan, kan? Alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Allah yang Sami Basir Alim itu yang tidak tersembunyi atasnya sesuatu yang tersembunyi. Maknanya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pengetahuan Allah.
Sebab itulah ya mas sekalian, ibadah apapun yang kita lakukan, lebih-lebih lagi menangis karena takut Allah itu, yang paling afdal ada dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ibadah apapun hakikatnya. Kecuali yang kita dibenar atau bahkan disuruh. Ramai-ramai, contoh sholat berjamaah, itu disuruh. Itu sholat berjamaah disuruh kena ramai-ramai. Tapi sholat sunat, Nabi kata sholat sunat itu yang afdal di rumah, bukan di masjid. Bukan di masjid. Puasa Ramadan, ya, karena semua sedang puasa, tak apalah buat iftar jama'i. Karena semua puasa, tak masalah. Berbuka bersama, karena semuanya berpuasa, jamu, alhamdulillah, tak masalah. Tapi kalau puasa itu puasa sunat, seelok-eloknya, tak payahlah buat iftar jama'i. Kadang-kadang sebaik puasa sunat pun buat buka bersama. Di tempat saya ada tu jamaah sekalian. Jadi program tu. Ini puasa Asyura. Jadi biasa mengadakan satu majlis untuk berbuka bagi siapa yang sila datang. Puasa sunat itu tidak pernah dihibahkan. Mana-mana yang sunat itu selalu disembunyikan. Kenapa Nabi tidak mengajar kita wirid ramai-ramai selepas solat? Wirid itu disuruh, tapi kenapa Nabi tak ajar ramai-ramai? Sembunyi-sembunyi. Ya, karena memang ibadah yang paling baik itu yang tersembunyi. Makin kita sembunyikan, makin tidak ada orang tahu, itu ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Baik, saya tunjukkan ayatnya jemaah sekalian. Tunjukkan ayatnya. Lihat di dalam surah As-Sajadah yang dibaca oleh Pak Imam pagi Jumaat, adalah salat subuh pagi Jumaat itu. Surah As-Sajadah. Surah yang ke-32, ayat yang ke-17. Surah 32 ayat 17. Ayat ini menceritakan tentang balasan yang Allah sediakan bagi mereka yang bangun malam hari untuk tahajud. Tentu dia akan seorang diri. Sebab tahajud memang seolahnya macam itulah seorang di rumah. Sembunyi. Tak ada orang tahu. Apa balasan yang Allah sediakan bagi orang melakukan amalan seumpamanya solat sunat secara seorang-seorang sembunyi-sembunyi? Ganjaran yang Allah sediakan, tengok. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala, maka tidaklah, ta'lamu mengetahui, nafsun satu diri, tak ada satu diri pun yang mengetahui ma apa yang ukhfiya disembunyikan lahum buat mereka. Ganjaran maksudnya min qurrati a'yun, ganjaran yang dapat menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Sesuatu balasan yang Allah sembunyikan sehingga tidak ada seorang pun yang tahu itu, jazaan, sebagai balasan. Bima kanu ya'malun, dari sebab apa yang mereka lakukan. Apa ayat ini maksudnya? Ganjaran yang Allah sediakan di akhirat bagi orang yang melakukan
ibadah sembunyi-sembunyi, ganjarannya pun Allah sembunyikan juga. Allah tak sebut pun. Allah tak sebut. Ada ganjaran di akhirat yang Allah sebut. Ada. Surga ganjaran disebut. Di surga ini makan ini, minum ini, belas ini disebutkan. Ya. Nabi pernah menyebut, siapa buat ini, ganjaran begini. Saya ikhlaslah. Tapi ada pula ganjaran di akhirat yang Allah tak sebutkan. Sebenarnya Allah sorokkan, Allah simpan, Allah rahsiakan. Sehingga tak ada siapa pun yang tahu, tak ada siapa yang diberitahu. Bila ganjaran itu disembunyikan jam sana, itu tentu ganjaran yang sangat istimewa. Ganjaran sangat istimewa itu buat amalan yang macam mana? Amalan yang tentunya sangat istimewa. Amalan yang istimewa itu yang macam mana? Amalan yang dirahsiakan. Yang disorok dan disembunyikan. Semakin disorokkan, semakin besar pahalanya. Ganjaran solat Allah dah sebutkan, Nabi sebutkan. Pahala zakat Allah dah sebutkan. Pahala haji sebutkan. Yang tidak disebutkan apa? Ibadah yang kita lakukan yang ganjarannya Allah tak sebutkan, Nabi sebutkan. Puasa. Tengok. Allah sendiri kata, asyamuli, puasa itu bagi aku. Wa ana azibi, dan aku sendiri akan beri pahala. Allah tak sebutkan. Orang puasa itu apa ganjarannya? Kenapa Allah suruhkan? Ya, karena orang berpuasa ini, atau puasa ini ibadah suruk-suruk. Puasa sebenarnya ibadah yang mengajar kita untuk melatih melakukan perbuatan itu senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, bukan dihibah, bukan untuk dilihat orang. Melatih ikhlas, ibadah yang paling berkesan melatih kita untuk ikhlas, puasa. Paham ya? Ini rahasia dia. Jadi menangis demikian juga. Menangis karena takut Allah yang paling tinggi nilai di sisi Allah, yang bil ghaib. Yang bil ghaib. Itu maksudnya. Jadi orang yang seperti ini merasa cukup secukup-cukupnya, janji Allah sudah mendengar, sudah. Orang lain tak dengar pun tak apa. Janji Allah sudah melihat, tak apa. Orang lain tak tahu pun tak kisah. Allah sudah mengakui mengiktiraf, sudah. Orang lain tak mengakui pun tak apa. Tak ada masalah. Jadi tenang. Sebab pengakuan Allah, pengiktirafan Allah, pengetahuan Allah sudah jauh lebih mencukupi baginya daripada pengiktirafan orang lain. Jadi orang ini sudah tak kisah. Orang tahu ke tak tahu, ke orang nampak tak nampak, hargai tidak. Itu dia punya hal. Masya Allah. Itu tanda kejujuran. Itu bil ghaib. Ya. Baik, sambungan penjelasannya. Wa kullama kanal abdu billahi a'lam kana lahu akhsha. Wa kullama, dan setiap kali kanal abdu ada seorang hamba billahi dengan Allah a'lamu lebih mengetahui. Setiap kali hamba itu lebih mengetahui tentang Allah, kana lahu akhsha, pasti dia akan lebih takut. Ayat yang mudah, bila pengetahuan seorang itu tentang Allah bertambah, maka rasa takutnya pun akan bertambah. Dengan ayat yang lain, jika kita ingin menambah rasa takut kita pada Allah, hingga membuat kita menangis, ya tingkatkanlah makrifat kita, pengetahuan kita tentang Allah. Itu maksudnya. Walidzalika rafa'allahu ta'ala maqamal khasyah. Oleh sebab itulah Allah mengangkat, rafa' itu mengangkat. Allah mengangkat maqamal khasyah, maqam atau kedudukan takut. Khasyah itu, rasa takut pada Allah itu, sifat khasyah itu boleh mengangkat seseorang ke maqam yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi.
Dan khasyah akan meningkat jika pengetahuan kita, makrifat kita tentang Allah bertambah. Firman Allah surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yakhsha yang takut Allah akan Allah, min ibadihi daripada hamba-hambanya, ala ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin bertambah pengetahuannya kepada Allah, maka semakin bertambahlah rasa takutnya. Itu maksudnya. Jadi, ini bermakna, jika ilmu bertambah, tapi khosyahnya tidak bertambah, ya mana tidak ada maknanya lah. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, bila ilmu bertambah, tapi khosyahnya tidak bertambah. Ada dalam satu ucapan ulama salafus soleh, ini bukan hadis ya. Ucapan itu berbunyi begini. Manis dada ilman, walam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'dah. Siapa saja yang ilmunya bertambah, tapi tidak bertambah hidayahnya, tak tambah takutnya pada Allah, maka tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali semakin jauh daripada Allah. Sepanjang tambah ilmu, tambah khosyah. Tapi kalau tambah ilmu, tak ada khosyah, orang itu bukan main dekat, tapi makin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyadu billah, tsumma na'udzubillah. Ini apa namanya? Kaitan ya, antara khosyah dengan ilmu. Bahkan ya mas sekalian, Ibnu Mas'ud pernah berkata, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, bukanlah ilmu itu kerana banyak riwayat. Orang yang dikatakan berilmu, alim, itu bukan karena dia banyak riwayat. Hafal riwayat itu, hafal hadis itu, sekian banyak hadis dihafal, sekian banyak hadis dihafal, kata masuk, bukan, itu bukan orang alim. Orang alim bukan orang yang banyak hafalan hadisnya, bukan. Orang dikatakan alim bukan orang yang tahu ini, itu, ini, bla bla, bukan. Tapi orang alim yang sebenar, kata Ibnu Mas'udnya, bukan kata Nabi, bukan kata saya. Tapi orang alim yang sebenarnya jadi orang yang bertambah khosyahnya. Bila orang itu makin takut Allah, itulah yang layak dipanggil alim, orang yang berilmu. Banyak ilmu pun kalau Allah tak takut, ya macam mana? Itu bukan alim. Wa'iyadzubillah. Apatah lagi kata orang, bila seorang itu ada rasa takut, biasanya orang akan menjadi lebih maju. Tak tahulah teori itu betul atau tidak, dulu pernah saya cakap. Bila orang itu ada rasa takut, bila bangsa itu rasa takut, biasanya bangsa itu akan menjadi maju. Lalu dicontohkan, kenapa negara Korea Selatan maju? Ya, karena saya itu ada dijadi sindrom takut dengan utara. Karena takut Korea, ya mau tak mau mesti maju, mesti kuat ekonomi, kuat. Sebab kalau tidak nanti diganyang oleh Korea Utara. Maju. Kenapa negara Singapura maju? Ya, karena takut, karena dikelilingi oleh negara-negara Melayu. Sebelah selatannya Indonesia Melayu, sebelah timurnya ada Brunei, selatannya apa namanya selatan, timurnya ada Malaysia, ada aku negara kecil.
Kalau tak maju habis. Jadi karena rasa takut sehingga jadi Israel kecil aja negeri dia. Kenapa maju? Kenapa hebat? Karena takut. Yang mendorong menggerakkan ia takut itu, yang mendorong dia maju itu rasa takut. Dia dikelilingi oleh negara-negara Arab yang asalnya semua tak suka dia. Jadi kalau aku yang negara kecil tak kuat, susah. Takut. Tapi kenapa negara Islam tak maju-maju? Indonesia besar di Islam tak maju macam orang. Malaysia juga belum dikatakan maju. Karena rasa politik ini kata, ya bagaimana kita nak takut kalau kita nak. Jangankan takut pada negeri jiran, Allah pun dia tak takut. Allah pun tak takut macam mana nak maju. Selatan maju kerana takut Korea Utara. Israel maju kerana takut negara-negara Arab yang lainnya. Kita macam mana maju? Allah pun tak takut. Allah alam betul ke tidak. Yang pasti, bila seseorang itu ada rasa takut kepada Allah dan rasa takutnya jujur, selamat. Saya pernah kata begini kan dahulu jam sekalian, untuk menyelamatkan, untuk menimbulkan ketentraman, kedamaian suatu negara, suatu bangsa, syarat yang paling utama, paling mudah, setiap warga negara, lebih-lebih yang ada kekuasaan, hendaklah punya rasa takut kepada Allah. Kalau setiap orang punya takut ni, negara makmur je sekalian. Karena orang lain tak ada yang merasa takut untuk dizalimi, tidak diperlakukan secara adil, berjuta, berbilion uang negara dapat diselamatkan jika setiap warga negara takut pada Allah. Ya, selamat. Tapi tak ada pencuri, tak ada orang menipu, tak ada orang yang ambil hak orang lain, tak ada. Sebab takut Allah. Bagaimana indahnya Islam. Jadi kembali pada Islam tu, tidaklah yang, tapi itu tadilah, tidak mudah. Apalagi takut pada Allah hingga menyebabkan matanya menangis. Bertuah di dunia, beruntung di akhirat. Baik, kita baca penjelasan berikutnya. Wa'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, yabtali abdahu, menguji hambanya. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya. Fatadnu minhul maksiyah, lalu mendekati kepadanya maksiat. Ini maksiat. Wa yas'ulu alaihi iktirafuha, dan mudah atasnya melakukan maksiat tersebut. Hala budi andharin nas anhu, ketika dia jauh daripada pengawasan atau pandangan manusia. Saya ulangi. Ketahuilah, Allah ni sering menguji hambanya. Bagaimana cara Allah menguji hambanya? Bagi ujian, tiba-tiba hamba itu dekat dengan maksiat, atau maksiat mendekatinya. Ada peluang untuk melakukan maksiat. Dan mudah orang ini melakukan maksiat tersebut ketika ia jauh daripada pengawasan manusia. Itu ujian yang sangat besar sekali, ya sekalian. Sangat berat sekali. Masa orang melihat ketika ada orang ramai, dia baik, dia lurus, dia jujur, dia takut Allah. Tapi begitu jauh daripada pengawasan orang, pengawasan manusia, maksiat dilanggarnya.
Ini ujian yang berat. Ujian ini namanya ujian agama. Balauddin. Musibatuddin. Musibah agama. Bukan musibah dunia. Saya ulangi. Bila orang tidak melakukan maksiat, walaupun terbuka peluang untuk melakukannya, kerana diperhatikan orang, kerana diawasi oleh orang, tetapi bila tidak ada orang yang melihatnya, maksiat itu dilakukannya, orang ini sebenarnya sedang ditimpa musibah. Musibah apa? Musibatuddin namanya. Musibah agama. Bukan musibah dunia. Kalau musibah dunia, hilang barang, kematian, rugi berniaga. Nah, itu musibah dunia, sakit, tak apa. Orang ditimpa musibah dunia, mungkin malah dapat pahala bila sabar masuk surga. Tapi bila orang itu tertimpa musibah agama, berdosa. Berdosa. Jadi hati-hati. Bahkan kalau kita belajar tentang riya, karena ada orang nampak, orang melihat, nampak baik. Tapi bila tak ada orang melihat, wah, keluarlah perangai sifat asalnya. Ini ibaratnya, di hadapan manusia ditunjukkan sifat baiknya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan sifat buruknya. Ini betul-betul riya yang paling dahsyat. Perbuatan meninggalkan maksiat. Sepatutnya ia dapat pahala, tapi karena meninggalkan maksiat ini karena ada orang melihat, maka ia sudah jatuh riya. Ya billah. Ini ujian. Ibtila'an lahu minallah. Itu adalah ujian yang berat baginya daripada Allah. Hal abduhu yakhshallaha ta'ala bil ghaib. Adakah hambanya ini takut kepada Allah sehingga tidak mau melakukan maksiat bil ghaibi walaupun dia seorang diri? Aw la yakhshahu, atau dia tidak takut Allah sama sekali, illa bi hudurin nasi faqat, kecuali hanya kerana adanya manusia. Dia takut Allah, dia seakan-akan takut Allah, tidak mendekati Allah hanya karena manusiakah, atau betul-betul takut Allah, tinggalkan maksiat walaupun seorang diri. Ini yang perlu kita. Jadi kita kena muhasabah diri. Adakah kepribadian kita ini sama di hadapan orang, atau ketika kita duduk seorang diri, atau kita pergi ke tempat yang jauh tak ada siapa yang kenal. Kalau perangai kita berbeza, adakah penampilan kita ketika di Makkah dengan ketika kita bercuti di luar negeri berbeza? Itu hati-hati ya mas sekalian. Hati-hati. Bahasa kami dahulu ketika belajar itu ada istilah, ini manusia yang berkepribadian ganda. Berkepribadian ganda. Wah, kalau pribadian ganda itu dipanggil apa? Nak kata laki bukan, perempuan pun bukan. Itu biar kepribadian ganda. Ya bukan ganda lah. Di Makkah ketika umrah, macam Abu Bakar. Masa umrah di Mutazam macam Abu Bakar, 24 jam. Ketika cuti di manalah Latin Amerika yang kawasan mana cantik, berubah pula. Bukan lagi macam Abu Bakar. Dah macam Abu siapa namanya. Ini apa dia fikir Allah hanya berada di Makkah? Allah tidak ada di Latin Amerika? Inilah mas. Apakah dia hanya yakin Allah hanya berada di Masjidil Haram dan Allah tidak ada di tepi pantai namanya? Allahu Akbar walillahil hamd. Susah diberikan rasa khosyah, apalagi menangis karena khosyah. Walhal menangis karena khosyah itu wajib kita belajar. Wajib kita belajar menangis. Jika kita mau
punya pelindung diri, pendinding diri daripada api neraka. Baik. Wa minal a'malil lati la yarahan nasu. Wa minal a'mali, dan daripada amalan-amalan allati la yarahan nasu, yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan amalan-amalan yang tidak dapat dilihat manusia ialah a'malul qulub. A'malul qulub itu benar amalan hati. Manusia hanya melihat amalan yang zahir. Orang akan menilai kita ini baik atau tak baik daripada apa mereka lihat. Sedangkan Allah akan menilai kita ini hamba yang baik atau tidak, bukan semata-mata dari segi yang zahir. Itu yang dalam hati itu. Fahdar maksiatallahi biqalbik. Sebab itu fahdar, takutlah. Maksiatallahi, menderhakai Allah, biqalbika, dengan hatimu. Subhanallah. Mungkin ramai orang takut menderhakai Allah dengan amalan zahirnya. Tak berani nak tinggal solat, tak berani nak menipu, tak berani nak buat itu, tak berani nak makan itu, nak itu. Takut melalui amalan zahir. Bagus. Tapi yang ada yang lebih bagus, takut kepada Allah dengan amalan hati. Khosyah itu letaknya dalam hati. Orang sholat pun, kalau dia sholat karena ingin dilihat manusia, itu bukan khosyah, tidak dapat pahala. Orang tidak melakukan maksiat karena malu pada orang, tidak dikira taat pada Allah. Sebab Allah tahu apa yang dalam hati. Wa a'zamuha asyirku. Maksiat terbesar yang dilakukan oleh hati adalah syirik. Syirik. Syirik ada macam-macam. Termasuk syirik kecil, namanya riya. Fala yata'allaqu qalbuka, maka janganlah hatimu sentiasa bergantung. Wala yakhsha, dan janganlah hatimu takut. Wala yarju, dan janganlah ada harapan dengan hatimu. Illallah ta'ala wahda, kecuali hanya pada Allah. Ingat, ketaatan yang terbesar itu dilakukan oleh ketaatan hati. Maksiat terbesar itu pun juga maksiat yang dilakukan oleh hati. Salah satu ketaatan terbesar yang boleh dilakukan oleh hati, yakni khosyah. Khosyah itu termasuk ibadat yang besar yang dapat dilakukan oleh hati. Ingat, khosyah itu letaknya dalam hati, bukan dalam tangan, bukan ya. Bukan. Sebab itulah di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim. Coba ya, hadis lepasnya saya baca. An Abi Hurairah. Nama sebenar Abu Hurairah itu yakni Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama sebenar. Nama sebenar Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Dapat gelaran Abu Hurairah. Abun itu bapa, Hurairah itu kucing kecil, anak kucing. Karena beliau rupanya di rumah banyak kucing, menyukai kucing. Sehingga dapat gelaran Abu Hurairah. Dan dia suka dapat gelaran itu. Hirun itu kucing. Hurairah itu kucing kecil. Sama ada kucing kecil mana anak kucing atau kucing apa ya? Kan ada ayam tuh, ada ayam. Kalau ayam besar tuh ayam. Ayam kecil namanya ayam katik kan? Ayam katik. Ayam katik itu ayam kecil, bukan itu maksudnya. Jadi hirun tuh kucing besar. Tapi kalau ayam katik, kalau kucing takkan kucing katok. Kucing apa? Kucing kenit lah, kucing kenit.
Kadang-kadang ada orang pun, ada orang besar, orang kecil, itu maksudnya. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, hati-hati, ini hadis sahih. Kita fahami betul-betul. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, dia tidak melihat, ila ajsamikum, kepada tubuh badan kamu. Allahu Akbar. Allah tidak melihat, Allah tidak menilai ajsamikum, jisim kamu, fisikal kita, tinggi ke, rendah ke, hitam ke, putih ke, hidung mancung ke depan ke, hidung mancung ke sebelah ke. Tak, Allah tak lihat itu. Rambut lurus ke, rambut keriting ke, macam mana paras mukanya, berapa saiz pinggangnya, Allah tak nilai itu. Jangan risau, itu ada penilaian si Allah. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak memandang kepada paras muka kamu. Surah itu gambar, rupa paras muka, bentuklah. Walakin, tetapi, yanzuru, dia memandang, maknanya menilai, ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati kamu dan amal kamu. Itu yang jadi penilaian Allah, yang menentukan makom orang itu tinggi atau dah, itu yang dalam hatinya itu. Buat baik. B, buat baik. Kebaikan yang dilakukan sama. Ya betul. Mungkin di tempat yang sama. Ya betul. Apakah penilaian Allah kepada dua hambanya A dan B ini sama? Belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi penilaian Allah pada A tak ada nilai sama sekali. A itu kosong nilainya di sisi Allah. Boleh jadi. Sementara B nilainya 100. Mungkin kita bingung, macam mana penilaian boleh, kenapa B kosong, A kosong, B 100? Wah, dia sama-sama buat amalan sama. Sebab yang dinilai Allah bukan amalnya semata, tapi dalam hatinya. Buat baik tadi, mungkin. Karena ada orang memandang, orang melihat. Jadi buat baik hanya bersifat zamaniyah, bersifat kaitannya dengan tempat, keadaan. Tengok pasti kita macam mana, nampaknya kita 15. Buktinya bila seorang diri atau di tempat yang mungkin tidak ada orang yang melakukan amal yang dia lakukan, dia tak buat juga. Balik sifat asal. Kelihatan keluar sifat asalnya. B pula, dan memang itulah sifat sebenarnya jadinya. Orang nampak ke tak nampak ke, depan orang ramai ke, seorang diri ke, di masjid ke, di luar masjid. Macam itulah B yang sebenar. Karena yang diamalkan oleh amalan luaran itu cerminan daripada apa yang dalam hatinya. Maka B nilainya 100. Sementara amal zahir yang dilakukan itu bukan cerminan dari dalam hatinya. Kan niatnya bukan khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah amalan hati itu amalan yang sangat besar. Sangat besar. Dan termasuk amalan hati yang paling besar itu khosyah, takut Allah. Alhamdulillah pada siri selepas kita telah pelajari, takut pada Allah ini bukan hanya kerana kita terlanjur melakukan dosa. Bukan semata karena dosa. Kalau orang terlalu buat dosa lalu timbul rasa takut, istighfar dan menangis, ya itu wajarlah. Bagus. Tapi takut kepada Allah juga hendaklah ada timbul setelah kita melakukan suruhannya. Setelah kita melakukan ibadah, selepas kita melakukan ketaatan, tanamkan rasa takut. Ayatnya telah kita pelajari dalam surah Al-Mu'minun tempoh hari.
Takut jika sekiranya solat yang baru kita lakukan ini Allah tak terima. Pergi haji 42 hari. Keluarkan belanja, penat. Balik sampai ke rumah. Menangis-nangis kepada Allah. Takut jika sekiranya ibadahnya selama sebulan setengah itu, tak ada satu pun yang diterima. Takut jika tidak ada dosa, tak ada dosa yang diampunkan. Lalu merayu-rayu pada ya Allah, ya Tuhanku, tolong Allah terimalah amal hajiku. Walau mungkin amal ketika melakukan amal hajimu ini tak sesempurna mana, masih ada kekurangan, tolong terima. Akhir Ramadan menangis-nangis, ya Allah, terimalah puasa Ramadan sepanjang Ramadan, siangnya, siang puasa, siangnya, qiyam malamnya, susahnya sebut. Siangnya, qiyam malamnya. Oh. Ya, kalau Terengganu senanglah. Siangnya, malang qiyamnya. Sia-sianya dan malam qiyamnya. Sebab kalau Allah tak terima, coba mana? Kan sia-sia. Kita merayu-rayu menangis. Dan kita tahu puasa kita mungkin masih jauh daripada sempurna. Qiyam mulia kita mungkin masih jauh sempurna. Sedangkan Allah hanya menerima yang terbaik. Bila kita masih belum yakin itu yang sempurna, sudah sempurna, sedang kita dah tak mampu buat lebih daripada itu, ya kita merayu saja. Ya Allah, terimalah. Tengok. Kalau kita mampu melakukan ini sepanjang hidup kita, itulah kita yang orang yang sangat bertuah. Khosyah, menangis. Jadi poinnya jam 9, poin pentingnya malam hari ini, seperti yang saya kata di awal tadi, marilah saya seru diri sendiri. Alhamdulillah kita telah istiqomah melakukan ibadah. Kita sudah istiqomah zikir, melakukan amalan sunnah. Kita sudah istiqomah mengaji, belajar, alhamdulillah. Mari kita juga belajar untuk boleh menangis. Menangisikan kita. Belajar menangis karena takut Allah. Itu perlu sekali. Kalaulah kita berjaya, katakanlah, setelah berusaha 1 minggu berjaya sekali, itu kejayaan yang luar biasa. Jangan sampai tidak sama sekali. Atau jarang sekali. Jangan sampai sekali, jarang sekali. Kita menangis karena takut Allah. Mohon ampun sampai menangis, jangan sampai tidak pernah kita lakukan. Doa sampai menangis, jangan sekali-kali tak pernah kita lakukan. Rugi. Karena ibadah yang boleh, tangisan mata itu boleh menjadi hijab kita daripada api neraka. Allahu Akbar. Apalagi bila kita lakukan seorang diri. 2 balasan yang Allah sediakan. Dosa kita diampunkan. Ganjaran yang besar berupa surga Allah janjikan. Jelas ayatnya tadi telah dibacakan, dipelajari. Mudah-mudahan bila kita berjaya melembutkan hati kita, dan lembutnya hati ini jam sekarang sebenarnya yakni bersihnya. Bila kita dapat membersihkan hati kita, membuang sifat-sifat yang keruh, hati jadi lembut, insya-Allah kita mudah menangis. Sebab kata orang Arab, ini pepatah Arab, dikata begini, qaswatul qalbi min kathratin dunub. Kerasnya dan degilnya hati, qaswatul aini min kathratin dunub. Mata daripada menangis, susah nak menangis. Mata ini susah nak menangis, itu karena banyaknya dosa. Ini menangis yang kita pelajari ini bukan menangis yang lain ya. Menangis lain itu tak payah diajar.
Lama tak jumpa, lama tak jumpa anak pula kalau diberitakan dalam bahaya di luar negeri. Akhirnya dapat disalurkan oleh pasukan penyelamat. Setelah 15 hari hanya jumpa menangis-nangis, itu biasa, itu tak perlu belajar itu. Menangis karena keriangan itu tak perlu belajar, otomatis lah, itu namanya itu karena fitrah. Degilnya mata daripada menangis itu karena banyaknya dosa. Itu karena apa? Kerasnya hati. Sorry. Watul aini min qasyatil qalbi. Degilnya mata daripada menangis itu karena kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi min kathrati dzunub. Dan kerasnya hati itu oleh sebab banyaknya dosa. Bermakna bila dosa makin banyak, hati ini makin keras. Bila hati makin keras, payah nak menangis kerana takut Allah. Mafhumnya, kalau hati ini makin lembut, mudahlah kita menangis. Dan itu satu ibadah yang luar biasa fadilatnya. Nabi sendiri sebutkan apa balasannya. Allah sendiri beritahu kita dalam hadis qudsi tadi. Dan ingat, khosyah itu letaknya dalam hati. Ya. Di hati. Jadi tak perlu ditunjuk-tunjuk. Jangan berdoa seorang diri, susah nak nangis, relax aja. Wirid seorang diri, relax saja. Tapi bila dengar orang ni malah ditonton, malah tak payahlah. Tak payahlah. Saya percaya pada guru saya mengajar dulu kan, itu jangan-jangan nanti kalau kamu buat itu kamu sedang berlakon. Kalau kamu sedang berlakon, walaupun nanti kamu dipuji oleh orang lain, kamu ditertawakan oleh malaikat. Itu kata guru saya dahulu. Tuh ya mas sekalian yang kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan yang memberi manfaat. Saya menyampaikan. Alhamdulillah. Kalau manfaatnya dapat dikongsi bersama, yang benar daripada Allah Tua, yang silap kelemahan saya sendiri, mari kita dengan baca tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.